إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kembali Allah taala mempertemukan kita dalam majlis ilmu untuk mengilmui, mempelajari apa-apa yang Allah ajarkan kepada kita berupa wahyu yang Allah turunkan kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita mengatakan sebagaimana perkataan para malaikat, Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wahai Rabb kami, sesungguhnya kami tidaklah memiliki ilmu kecuali apa yang Engkau ajarkan kepada kami, dan sesungguhnya Engkau adalah Zat yang maha mengetahui dan yang maha bijaksana. Sehingga tugas kita mengambil ilmu adalah dari Allah Subhanahu wa taala berupa wahyunya, wahyu yang telah Ia turunkan kepada kita berupa Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai penunjuk kehidupan kita di atas ajaran yang baydha'u naqiyah, ajaran agama Islam yang putih bersih, ajaran agama Islam yang terang benderang. Alangkah meruginya orang-orang yang tertipu dalam keadaan terang benderang. Alangkah meruginya orang-orang yang kata orang Minang takicuh dinan tarang. Ketika terang benderang baginya Al-Quran dan Sunnah, tetapi dia pun tertipu dengan sebab tidak mau mengikutinya, dengan sebab menimbang dengan akalnya, dengan sebab ia justru membantahnya karena dengan dalih tidak sesuai dengan akal. Subhanallah. Jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, agama yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan agama yang terang benderang, yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Yang ini merupakan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah ajarkan kepada para makhluknya. Ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan ilmu dari Allah, yang hal demikian menunjukkan kepada kita untuk menempuh jalan yang benar, untuk mencari kebahagiaan di dunia ataupun di akhirat. Sehingga mestilah kita bersalawat, semoga Allah sampaikan salawat kita untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk ucapan terima kasih kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, karena beliau katakan la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidaklah dikatakan orang itu bersyukur kepada Allah kalau dia tidak pandai berterima kasih kepada manusia. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling banyak jasanya ke dalam hidup kita, jemaah yang kami cintai. Seorang yang berhak mendapatkan ucapan salawat dari kita, yang Nabi sampaikan adalah orang yang bakhil apabila disebutkan nama beliau
lalu dia tidak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga salawat dan salam tersebut tetap tercurahkan kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan kepada seluruh orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat. Jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taala pada pembahasan kita di malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Mujmal Usul Ahli Sunnah wal Jamaah fil Aqidah, prinsip-prinsip pokok Ahlu Sunnah wal Jamaah di dalam akidah, yang ditulis oleh Syekh Profesor Dr. Nasir Al-Aql hafizahullah ta'ala, yang semoga Allah menjaga beliau. Jamaah yang kami cintai dan kami muliakan, kita masuk ke dalam poin yang ketujuh dari bab yang kedua, yaitu pada bab tauhidul ilmi al-i'tiqadi, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ilmu dan keyakinan. Sehingga jemaah yang kami cintai, di antara tauhid ini mengimani bahwa Allah lah satu-satunya yang mengajarkan kepada kita, bahwa Allah lah satu-satunya yang menurunkan wahyu, dan Allah lah satu-satunya yang mengatur wahyu tersebut bagaimana dia turun, dan Allah lah satu-satunya yang memutuskan wahyu tersebut kapan ia kehendaki. Sehingga pada poin yang ketujuh ini kita beriman al-imanu binqita'il wahyi ba'da Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa annahu khatamul anbiya wal mursalin wa man i'taqada khilafa dhalika kafar. Mengimani bahwa telah terputusnya wahyu, mengimani bahwa telah terputusnya wahyu setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa annahu, dan bahwa beliau adalah khatamul anbiya, penutup para nabi, wal mursalin, dan penutup para rasul. Wa man i'taqada khilafa dzalika kafar, dan siapa yang berkeyakinan selain itu, siapa yang berkeyakinan berseberangan dengan hal demikian, maka ia telah kafir. Jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, ini penting bagi kita untuk mengimani bahwa sesungguhnya Allah lah satu-satunya yang menurunkan wahyu, sehingga tidak ada celah bagi manusia menganggap dia bisa membuat wahyu sendiri, atau dia menganggap ada orang ataupun makhluk yang menurunkan wahyu selain Allah Subhanahu wa taala. Ini tentunya perkara akidah, perkara pokok. Dan kita imani bahwa wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan tersebut telah terputus dengan diwafatkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah taala, perlu kita ketahui yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah wahyu dari Allah, karena Allah katakan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam tidak berbicara dari diri beliau sendiri, akan tetapi yang beliau kabarkan, yang beliau sampaikan adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Begitu pula di dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Qul innama ana basyarun yuha ilayya. Katakanlah kepada manusia, wahai Muhammad, katakanlah innama ana basyar, sesungguhnya aku hanyalah manusia. Yuha ilayya, yang diwahyukan kepadaku. Ini pun sebagai akidah tauhid bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan Tuhan, tidak layak disembah. Karena beliau katakan innama ana bashar, aku adalah manusia, akan tetapi yuha ilayya, yang diwahyukan kepadaku.
yang diturunkan wahyu kepadaku, menunjukkan bahwa Allah lah satu-satunya yang menurunkan wahyu tersebut sebagai penunjuk jalan bagi kita umat di akhir zaman ini secara khususnya, dan wahyu secara umumnya untuk seluruh manusia agar mereka menapaki jalan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sehingga jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, ini sekaligus ya, keyakinan yang mengingkari keyakinan orang-orang yang menyimpang, yang mengatakan wahyu belum terputus, wahyu masih bisa didapati, wahyu masih bisa diupayakan, diusahakan, atau akan ada lagi orang yang mendatangkan, membawa wahyu bersamaan dengan dia adalah nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini keyakinan kufur yang bertentangan dengan ajaran Islam. Karena kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Ya, bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah bapak dari orang-orang laki-laki di antara kalian, akan tetapi beliau adalah utusan Allah wa khataman nabiyyin, dan penutup para nabi. Ya, karena seluruh rasul adalah para nabi, berarti penutup para nabi sekaligus penutup para rasul. Ya. Sehingga jemaah yang kami cintai, memang muncul kata Nabi sallallahu alaihi wasallam orang-orang yang mengaku nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang mengaku dirinya adalah nabi. Sehingga disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam jumlah mereka hampir atau bahkan sudah mencapai 30. Ini menunjukkan jumlah yang amat banyak. Ini menunjukkan bahwa akan memang ada orang-orang yang mengaku dirinya nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga membawa wahyu yang baru, sehingga membawa ajaran yang baru. Sebagaimana ini telah muncul, telah banyak bermunculan ya orang-orang yang mengaku dirinya sebagai nabi, seperti Musailamah, seperti siapa? Mirza Ghulam Ahmad, yang dia katakan ya, orang-orang yang mempercayainya pun mengatakan bahwa kata Allah Subhanahu wa taala bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Kata mereka bukan penutup, tetapi khatam itu artinya cincin. Subhanallah. Wal'iyadu billah. Mereka katakan Nabi Muhammad itu hanyalah cincin para nabi dan rasul. Berarti bukan penutup. Kalau sebatas cincinnya berarti masih ada lagi nanti nabi dan rasul yang lain. Sehingga mereka berkeyakinan dalam ajaran agama Ahmadiyah mereka bahwa masih ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mereka klaim, yaitu Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi. Wal'iyadu billah. Ini sebuah kesesatan dan kekufuran. Ya, kalau ada orang yang membelanya, dia membela kekufuran. Subhanallah. Dan hisabnya amat berat di sisi Allah Ta'ala. Karena dia bisa meyakini hal yang sama karena membelanya. Ya. Siapa yang meyakini hal yang sama, yaitu meyakini adanya nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataupun juga meyakini bahwa wahyu belum terputus, maka keyakinan ini menyebabkan pelakunya terancam kafir. Wal'iyadu billah. Sehingga jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, jelas dalam Al-Quran, di dalam hadis pun demikian, Nabi katakan wa ana khatamun nabiyyin, dan aku adalah penutup para nabi. Dalam hadis riwayat Imam Muslim. Ini menunjukkan ya, Al-Quran sudah, hadis ada, ijma' para ulama pun demikian. Karena ini pembahasan akidah yang tidak ada khilaf sedikit pun. Tidak ada perbedaan pendapat sedikit pun bagi orang-orang yang beriman bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan rasul terakhir. Yang dengan demikian telah terputuslah wahyu tersebut. Wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul di akhir zaman ini, maka dengan demikian terputusnya
penyampaian wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang menanyakan, lalu apa lagi tugas malaikat Jibril kalau wahyu sudah terputus? Kembali kepada tugas yang utamanya yang menjadi tugas seluruh para malaikat, bertasbih kepada Allah Ta'ala, berzikir, bersujud, sebagaimana yang telah kita bahas pada pembahasan malaikat di pertemuan yang lalu. Sehingga jangan bingungkan, jangan pusingkan apa kerjaan, apa tugas para malaikat. Ya, malaikat Jibril khususnya dalam hal ini, tapi pusingkan kenapa diri kita meyakini adanya wahyu setelah terputusnya wahyu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah taala. Ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu beliau tidaklah memunculkan wahyu dengan sendirinya, akan tetapi beliau inna alaika illal balagh, sesungguhnya tugasmu wahai Muhammad kata Allah taala hanyalah untuk menyampaikan. Sehingga jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Ta'ala, ini sebuah akidah yang masih banyak juga wal'iyadzubillah orang-orang yang menentangnya, orang-orang yang masih meragukannya bahwa wahyu telah terputus. Apa contohnya? Di antaranya orang-orang yang mengaku bisa berkomunikasi langsung dengan Nabi Khidir. Ya, bahkan menurut mereka Nabi Khidir itu adalah wali, bukan nabi. Kenapa demikian? Karena mereka menganggap urutan tertinggi manusia itu adalah wali, baru nabi, baru di bawahnya rasul. Itu dalam akidah sufi. Nah, menurut mereka wali lebih tinggi. Kenapa demikian? Karena mereka menganggap Nabi Khidir alaihissalam ketika bertemu dengan Nabi Musa, Nabi Khidir tidak mengikuti syariat Nabi Musa. Ya, tidak mengikuti syariat Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Padahal jemaah yang kami muliakan, kita mengimani, kita meyakini bahwa Nabi Musa diutus oleh Allah khusus kepada kaumnya, dan Nabi Khidir pun diutus oleh Allah Ta'ala khusus kepada kaum juga. Sehingga mereka berdua memiliki kaum masing-masing yang berbeda. Dengan demikian syariat mereka pun berbeda. Sebagaimana Nabi SAW katakan, sesungguhnya nabi-nabi sebelumku diutus hanya untuk kaum mereka. Adapun aku innama bu'ithu linnasi kafah. Aku diutus untuk seluruh manusia. Nah, karena ini keistimewaan dan kekhususan Nabi Muhammad SAW yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang sebelum beliau. Sehingga Nabi Khidir alaihissalam beliau memiliki syariat yang khusus dari Allah Ta'ala, sebagaimana Nabi Musa memiliki syariat yang khusus dari Allah Ta'ala. Dalam Sahih Bukhari, ya, ini dijelaskan juga oleh Nabi Muhammad SAW bahwa ketika Nabi Khidir bertemu dengan Nabi Musa, beliau katakan, ana ala ilmin min ilmillahi 'allamanihi Allah la ta'lamuhu. Aku berbuat berdasarkan ilmu yang diajarkan oleh Allah Ta'ala kepadaku yang engkau tidak ketahui, wahai Musa. Sebagaimana engkau pun memiliki ilmu dari Allah Ta'ala yang aku tidak ketahui. Sehingga mereka berdua memiliki spesifik masing-masing, memiliki syariat masing-masing. Sehingga dengan demikian Nabi Khidir yang hidup di zamannya Nabi Musa alaihissalatu wassalam tidak memiliki kewajiban untuk mengikuti Nabi Musa. Sehingga jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, adapun setelah mereka, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman setelah seluruh para nabi dan rasul, maka seluruhnya harus ikut kepada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya dalih, hanya akal-akalan orang-orang yang sebenarnya ingin meninggalkan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingin meninggalkan wahyu yang diturunkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingin mereka tinggalkan sehingga mereka berdalih bahwa saya ikut kepada Nabi Khidir saja. Saya berguru langsung kepada Nabi Khidir. Akhirnya mereka membuat sebuah aliran, tarekat Khidiriyah kata mereka. Subhanallah. Ya, bagi mereka klaim mengaku tanpa bukti apapun. Ya, bagi mereka hanya menjawab, kalau kamu pertanyakan maka ketahuilah ilmu belum sampai. Hanya sebatas itu.
Alun sampai kaji dan kulai. Kamilah sampai dan kulun sampai. Baka picayo. Subhanallah. Hanya menjadi ya dalih yang memang mereka tak bisa buktikan. Hanya dengan kalimat-kalimat tersebut, pengakuan-pengakuan bahwa mereka bisa bertemu Nabi Khidir baik dalam keadaan tidur ataupun dalam keadaan terjaga. Wal'iyadzubillah. Ini pengakuan-pengakuan omong kosong. Yang sebenarnya dia ingin berlepas diri dari wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka mengambil wahyu, kata mereka adalah dari Nabi Khidir. Subhanallah. Dan ini akan terus ada sampai hari kiamat, kata mereka. Ini akan terus ada sampai hari kiamat. Subhanallah. Ini pengakuan mereka ya menunjukkan kebatilan akidah mereka. Ya, disebutkan para ulama sebagaimana dalam Sahih Bukhari tadi bahwa Nabi Khidir ya mengatakan kepada Nabi Musa bahwa beliau memiliki ilmu yang khusus dari Allah Ta'ala. Ya, sebagaimana Nabi Musa pun demikian, fi hadza dalilun ala anna ma yaf'alul Khidir kana an wahyin min Allah. Bahwa ketika itu Nabi Khidir alaihi salam mendapatkan ilmu tersebut adalah karena wahyu dari Allah, bukan Nabi Khidir yang membuatnya. Bukan syariat khusus yang dimunculkan oleh Nabi Khidir alaihi salam. Wa laysa mujarrad khayal وتوهم وهذا لا يمكن أن يكون بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. Apa yang dikatakan Nabi Khidir kepada Nabi Musa itu bukanlah khayalan beliau, akan tetapi wahyu dari Allah. Bukan sebatas klaim, bukan sebatas anggapan beliau, tidak. Akan tetapi itu wahyu dari Allah Ta'ala. Namun dengan demikian ini tak akan mungkin terjadi lagi setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan mungkin terjadi lagi Nabi Khidir mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana klaim orang-orang sufi. La yumkin an yakuna ba'da bi'tsati Muhammad sallallahu alaihi wasallam li ahadin minan nas idh bi bi'tsatihi sallallahu alaihi wasallam inqata'a al-wahyu wa man idda'a husulahu faqad kafara. Nah, ini dalam Mu'jamut Tauhid. Maka tidak mungkin ada orang setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi yang mendapatkan wahyu. Ya, sebagaimana anggapan mereka. Karena dengan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah terputusnya wahyu. Siapa yang mengklaim, siapa yang mengaku-ngaku bahwa dia telah mendapat wahyu, maka dia telah kafir. Ya. Siapa yang mengaku-ngaku setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia telah mendapat wahyu dari Allah, maka dia telah kafir. Subhanallah. Sehingga jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Ta'ala, banyak sekali orang-orang yang katanya sudah bertapa setelah berdiam diri di goa, ataupun katanya di masjid, katanya di surau yang tempatnya terpencil berhari-hari, dia melakukan ritual yang aneh-aneh yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu besok-besoknya dia mengaku telah datang kepadaku malaikat yang menyampaikan wahyu. Ini banyak terjadi. Ya, telah mendapatkan dalam alam barzah, kata mereka, mendapatkan dalam alam ruh, kata mereka, telah mendapatkan dari alam malakut, kata mereka. Saya mendapatkan wahyu langsung dari Allah Ta'ala. Subhanallah. Yang mereka sebut dengan ilmu laduni. Subhanallah. Sehingga jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah, ini merupakan akidah yang batil yang terancam pelakunya kepada kekufuran. Sehingga ya khayalan-khayalan demikian tidak bisa dijadikan patokan dalam akidah, dan kita meyakini seyakin-yakinnya bahwa wahyu yang terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga orang-orang yang mengklaim mendapatkan mimpi yang mereka sebut dengan wangsit, ataupun mereka yang mengaku telah mendapatkan titisan dari zat Allah Ta'ala dalam wahdatul wujud, sehingga mereka katakan Allah meninggalkan bekas wahyu dalam diriku. Subhanallah. Sehingga dia mengklaim dirinya bisa mengatakan sesuatu atas nama wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam akidah wahdatul wujud mereka, sebagaimana yang telah kita bahas di bab-bab sebelumnya. Begitu juga jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Ta'ala. Di antaranya orang-orang yang mengaku bahwa dirinya adalah wali yang mereka sebut dengan wali majdub atau wali majdub, kata bagian mereka.
yang menunjukkan ya, derajat mereka itu lebih tinggi kata mereka daripada Nabi dan Rasul, sehingga berhak mendapatkan wahyu, sehingga mereka itu yang mendapatkan kedudukan khusus dari Allah, memiliki wahyu yang khusus yang tidak terputus. Nah, ini akidah-akidah yang batil yang makin lama makin banyak ya bermunculan di akhir-akhir ini, jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Ta'ala. Tapi subhanallah, alangkah anehnya orang-orang yang memang ya jelas kekufurannya, jelas kesesatannya, tapi subhanallah tetap masih banyak pengikutnya. Tetap masih banyak pengikutnya. Sebagaimana perkataan ya para ulama, ya mereka katakan likulli saqit laqit. Setiap yang tercecer itu pasti ada yang pungut. Setiap yang tercecer itu pasti ada yang pungut. Ndak paguno dewa mungkin paguno ada orang lain. Nah, ndak perlu dewa menyimpang ada orang, mungkin batu ada orang lain. Subhanallah. Ini menunjukkan jemaah yang kami muliakan, karena semakin seseorang jauh dari akidah, jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala, maka dengan demikianlah ia semakin mendekat ke arah kesesatan, mendekat kepada hal-hal yang membuat dirinya sendiri ya tidak akan terselamatkan nanti di hari kiamat, karena kekufuran itu adalah hal yang menyebabkan seseorang kekal di dalam api neraka. Subhanallah wal a'yadu billah. Jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita ya masuk saja kepada pembahasan yang ke-8, insyaallah pembahasan yang ke-7 tadi sudah jelas. Al-imanu bil yaumil akhir wa kulli ma sahha fihi min al-akhbar wa bima yataqaddamuhu min al-alamati wal asharat. Bahwa ahlu sunnah wal jamaah memiliki prinsip beriman kepada hari akhirat, memiliki prinsip beriman kepada hari akhir. Ya, hari akhir ini banyak sebutan para ulama, sebutan dalam ayat-ayat Al-Quran ataupun dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang penamaannya. Ada yang disebut dengan Yaumus Sa'ah, ya, hari As-Sa'ah. Apa itu As-Sa'ah? As-Sa'ah menunjukkan tentang waktu. Kenapa disebut oleh Allah Subhanahu wa taala ya namanya sebagai hari Sa'ah? Hal yanzuruna illa as-sa'ah an ta'tiyahum baghtah wa hum la yash'urun, dalam surat Az-Zukhruf ayat 66. Tidakkah mereka melihat kepada adanya as-sa'ah yang datang kepada mereka secara tiba-tiba, wa hum la yash'urun, padahal mereka tidak merasakannya, tidak memiliki persiapan untuk menujunya. Maka disebutkan nama as-sa'ah sebagaimana keterangan para ulama karena ya wasummiyat as-sa'ah liqurbiha, disebutkan sa'ah yaitu karena dekatnya, ya, karena dekat waktu tersebut. Ya, dia adalah waktu, hari as-sa'ah, hari yang menunjukkan waktu, menunjukkan bahwa dekatnya waktu kiamat tersebut. Au li'annaha ta'ti baghtah, atau karena ia bisa datang secara tiba-tiba. Sebagaimana jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya beliau pernah menyebutkan bahwa ya, akan datang kepada kalian ya, bahwa aku diutus, bu'ithtu ana was-sa'atu kahataini. Aku diutus, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sementara as-sa'ah, sementara hari kiamat itu kahataini, seperti dua jari ini, yang beliau membentangkan kedua jari ini. Aku diutus ya was-sa'ah, dan hari kiamat, menunjukkan dekatnya, ya, menunjukkan bahwa waktu hari kiamat itu amatlah dekat, terutama kepada umat akhir zaman ini. Ya, apalagi sepeninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak seorang pun juga yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat itu. Ya, hanya saja kita mengimani bahwa ia dekat. Ya, sebagaimana tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Sehingga jemaah yang kami cintai, Ahlus Sunnah wal Jamaah mengimani bahwa
akan pasti datangnya hari kiamat. Ya, penyebutan lain adalah al-qiyamah itu sendiri, hari al-qiyamah, yaitu dari kata qama yaqumu, qiyam yang berarti kebangkitan. Dibangkitkan kembali manusia setelah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tiupan sangkakala yang pertama, yang kemudian dibangkitkan lagi setelah tiupan sangkakala yang kedua. Sehingga qiyamah untuk kebangkitan. Ada pula namanya Yaumuddin, hari pembalasan, karena dibalasnya seluruh perbuatan manusia ketika hari kiamat tersebut. Ada pula namanya Yaumul Akhir, hari yang terakhir, yang tidak ada lagi hari di dunia setelah hari itu. Sehingga hari-hari di dunia telah berakhir, sisalah hari-hari akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ada namanya Yaumul Hasyr, hari yang dikumpulkannya manusia untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu pula nama-nama yang lainnya, yaitu Yaumul Mizan, hari ditimbangnya, ya, ditimbangnya seorang manusia sekaligus dengan amalannya. Ya, jadi yang rajihnya berdasarkan dalil-dalil yang sahih bahwa yang ditimbang itu bukan amalan saja, bukan buku catatan amalan saja, tetapi manusianya dengan amalannya. Ya. Sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan akan didatangkan nanti seseorang yang amat gemuk, ya, akan tetapi diletakkan di mizan, namun timbangannya tidak lebih berat daripada sayap seekor nyamuk. Sehingga jemaah yang kami muliakan, ukuran ya berat timbangan di mizan itu bukan ukuran berat badan di dunia, tidak. Akan tetapi adalah ukurannya berdasarkan amal manusia. Ditimbang fisiknya, ditimbang sekaligus dengan itu amal perbuatan manusia. Maka yang menjadi pemberat itu adalah amalan, bukan fisik. Sebagaimana juga di dalam hadis yang sahih tentang tertawanya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam karena melihat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang ketika itu memanjat pohon, yaitu kayu siwak. Mereka tertawa. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian datang dan bertanya, "Apa yang kalian ketawakan?" Mereka katakan, "Min diqqati syaqihi ya Rasulullah." Karena betapa kurusnya betis Ibnu Mas'ud ini, wahai Rasulullah. Maka Nabi katakan, demi Allah, betis beliau ini lebih berat di mizan nantinya daripada gunung Uhud. Masya Allah. Ya. Karena amalan yang besar yang dihasilkan dari betis beliau radhiyallahu taala tersebut, amalan ketaatan kepada Allah taala di dalam memperjuangkan tauhid, di dalam membela Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga walaupun betis beliau yang kecil kurus, yang tentunya kalau betisnya saja kurus, bagaimana dengan badannya jemaah? Ya, beliau bukan orang binaragawan tentunya. Ya, bukan orang-orang memiliki otot depan belakang kiri kanan lebar dan sebagainya. Ya, bukan orang yang jago dalam angkat besi, barbel dan hal-hal yang lainnya, bukan. Tetapi yang beliau memiliki adalah amalan-amalan yang berat di timbangan walaupun fisik beliau kecil. Sehingga jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Ta'ala, tentunya ini bagian dari Yaumul Akhir, yaitu dengan penamaan Yaumul Mizan, hari ditimbangnya, hari mizan. Sehingga jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang-orang yang beriman wabil akhirati hum yuqinun, orang-orang beriman itu adalah mereka yang mengimani datangnya hari kiamat, yang yakin tidak memiliki keraguan sedikit pun tentang keberadaan hari kiamat itu. Namun jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu di dalam pembahasan iman kepada hari kiamat ini kita harus merujuk, kita harus mengimaninya, mengambil referensinya dari dalil-dalil yang sahih, dari dalil-dalil yang sahih, dari Al-Quranul Karim dan hadis-hadis yang sahih. Tidak boleh kita berkata sesuatu tentang hari kiamat berdasarkan penjelasan yang tidak jelas dari mana asal usulnya,
dari pernyataan yang tidak jelas mana referensinya. Karena banyak orang-orang yang berkata tentang hari kiamat, namun tidak memunculkan dalil sedikit pun. Dia hanya menduga-duga, membicarakan dengan pembicaraan yang bebas, lepas, sehingga tidak diikat sedikit pun oleh keterangan dari Al-Quran dan Sunnah. Maka ini sebuah kesesatan. Ya, akan banyak yang mereka karang-karang nantinya terkait tentang hari-hari kiamat, hal-hal yang terjadi di alam barzakh, hal-hal yang terjadi di yaumul akhir, di hari al-mizan dan seterusnya, yang itu merupakan hal-hal yang mengundang dan menyesatkan manusia, yang mengundang kepada kesesatan, sesat dan menyesatkan. Maka di dalam pembahasan ini, al-imanu bil yaumil akhir wa kulli ma sahha fihi min al-akhbar. Kita mengimani, Ahlus Sunnah wal Jamaah mengimani dengan adanya yaumul akhir dan dengan seluruh apapun berita, kabar yang sahih tentangnya. Ya, kabar atau berita yang sahih tentang hari kiamat tersebut, yaitu berdasarkan dengan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang sahih. وَبِمَا يَتَقَدَّمُهُ مِنَ الْعَلَامَاتِ وَالْأَشَارَاتِ. Begitu pula kita mengimani hari kiamat itu dengan apa-apa yang mendahului datangnya kiamat berupa tanda-tanda, berupa ciri-ciri dan tanda-tandanya, yang tentunya jamaah yang kami cintai dan kami muliakan, karena Allah Ta'ala tanda-tanda hari kiamat ini pun membicarakannya mesti berdasarkan dalil. Tidak sembarangan asal cocok logi, sebagaimana muncul orang-orang yang mengarang-arang tentang ini sudah tanda kiamat besar, munculnya dukhan di Ramadan 2022, tapi mana ada? Subhanallah, ya hanya cocok logi saja. Ya, telah keluar Dajjal katanya. Dajjal sekarang sudah berumur 40 tahun, ya, maka dunia ini akan begini dan begitu. Subhanallah. Ini ya pembicaraan-pembicaraan yang tidak menunjukkan dalil sama sekali, maka hal demikian adalah kesesatan-kesesatan yang besar. Ya. Di antaranya sebagaimana keterangan para ulama tentang hari kiamat ini, ada yang mengatakan ya, wa bidha yu'lam butlanu jami'id da'awa allati tuhaddid waqt as-sa'ah, batalnya atau batilnya perkataan orang-orang yang menentukan kapan terjadinya hari kiamat. Ada yang mengklaim datang hari kiamat kalau dulu ya tanggal 9 bulan 9 tahun 1999. Nah, itu pernah ada yang meramalnya. Ya, atau tanggal 12 bulan 12 tahun 2012 juga pernah ada yang meramalnya. Ini kebatilan, ya, kebatilan dan kekufuran. Sebagaimana juga ada yang mengklaim dia telah mendapatkan hadis-hadis tentang itu, padahal hadisnya mungkar, hadisnya palsu. Di antaranya yang mengatakan autil kallati tuhaddid umarat dunya nahwal hadis ad-dunya 7,000 sanah. Ada orang-orang yang mengklaim dia mendapatkan batasan umur dunia, umur bumi ini, ya, sebagaimana dalam hadis katanya, yaitu dunia itu hanyalah 7,000 sanah, 7.000 tahun saja. Dunia itu 7.000 tahun saja. Wa ana fi akhiriha alfan, dan aku telah berada di 1.000 yang terakhir katanya. Berarti ya 7.000 saja. Nabi Muhammad SAW di 1.000 yang terakhir. Sisa berapa lagi? Dihitungnya lah. Ini fasenya, 1.000 terakhir ini berapa? 1.000 tahun. Nabi Muhammad sudah berapa tahun ini? Ya, kemudian sekarang sudah berapa abad? Berapa abad? Subhanallah. Ya, padahal sudah 1.400 tahun tidak ada terjadi kiamat. Kalau mereka klaim ini hadisnya sahih, Nabi SAW diutus oleh Allah, ya, di 1.000 terakhir, lihat. Sekarang sejak Nabi diutus sudah lebih dari 1.400 tahun. Maka ini hadisnya mungkar sebagaimana juga yang dijelaskan oleh para ulama. Ya, kita lihat di sini sebagaimana Ibnu Katsir, waqad hakama alaihi al-Hafidz Ibnu Katsir hukman aman, sebuah hukum yang umum tentang penyebutan kapan hari kiamat itu. Kullu hadithin warada fihi tahdidu waqti yaumil qiyamah ala ta'yin la yathbutu isnaduhu.
seluruh hadis yang diklaim hadis yang menunjukkan di situ ada penentuan kapan terjadi hari kiamat, kapan berapa umur manusia, umur dunia, umur bumi, kapan akan binasa, akan hancur, seluruhnya adalah hadis yang tidak pernah ada ditetapkan sanad yang sahihnya, tidak ada. Ya, tidak ada sanad yang sahih menunjukkan hal demikian. Berarti kalau ada orang-orang berbicara tentang ya umur dunia atau umur seluruh manusia, atau akan terjadi kiamat pada tanggal sekian bulan sekian, diprediksi sekian tahun lagi, maka seluruh itu adalah batil. Suatu ketika di dalam hadis Sahih Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau katakan ada seorang Arab Badui yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, kapan hari kiamat itu terjadi? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wailak wa ma a'dadta laha." Celaka engkau, apa urusan kau menanyakan kapan dia terjadi? Yang penting tanyakan kepada dirimu, apa yang telah engkau persiapkan untuk hari kiamat itu? Apa yang telah engkau persiapkan? Ini yang menjadi urusan kita jemaah yang kami cintai, kami muliakan karena Allah. Bukan menerka-nerka, mengira-ngira, menebak-nebak kapan terjadi hari kiamat. Bukan itu urusan kita. Karena perkara hari kiamat itu adalah perkara gaib yang ilmunya hanyalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah, dalam surat Luqman ayat 34. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanyalah di sisinya pengetahuan kapan terjadi hari kiamat itu. Bukan urusan kita. Urusan kita adalah wa ma'adatta laha. Apa yang telah engkau persiapkan untuk menuju hari kiamat? Itulah urusan kita jemaah yang kami muliakan. Jadi memang ada orang-orang yang memang menganggap adalah sebuah hal yang seru, hal yang menakjubkan ketika membahas ya kapan terjadi hari kiamat. Entah apa tujuannya, untuk sekedar menakut-nakuti manusia sehingga habiskan waktu hanya membahas itu saja, tapi tidak diajarkan tauhid kepada manusia, tidak diajarkan mana sunnah sehingga mereka meninggalkan bid'ah, tidak. Hanya menyibukkan diri dengan hal-hal perkara-perkara kiamat saja, tapi tidak menyibukkan diri untuk membahas apa yang kita persiapkan menuju kiamat. Sehingga ini keliru jemaah yang kami cintai, kami muliakan karena Allah. Jika seseorang membahas tentang hari kiamat, tapi yang dibahas hanyalah sebatas kejadian-kejadiannya saja, kapan bahkan terjadinya, ya. Namun yang seharusnya kita lakukan adalah membahas wa ma a'dattalah, apa yang telah kita persiapkan untuk menghadapi hari kiamat tersebut. Sehingga Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Ta'ala, dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang telah ia persiapkan untuk hari kiamat itu. Untuk hari kemudian, hari kiamat yang pasti akan datang. Sehingga ini yang menjadi poin bagi kita jemaah yang kami muliakan, poin perhatian penting. Karena para ulama membaginya kiamat itu dengan al-kubra dan sughra. Kiamat besar dan kiamat kecil. Kiamat besarnya adalah ya, ditiupnya sangkakala. Adapun kiamat kecil itu adalah dengan kematian manusia itu sendiri, masing-masing kita. Yang bisa terjadinya memang ya orang-orang yang beriman itu akan mendapati dahulu kiamat sughra sebelum kubra dengan kematiannya. Adapun orang-orang kafir, dan dalam sebuah hadis ya, seburuk-buruknya manusia, manusia yang paling buruk, makhluk yang paling buruk adalah yang menyaksikan terjadinya kiamat kubra. Yang menyaksikannya terjadinya kiamat yang besar itu. Yaitu diluluhlantahkan seluruh makhluk bumi yang dihempaskan, dibenturkan dan seterusnya, maka siapa yang menyaksikan ini adalah makhluk terburuk. Sehingga jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, maka dengan demikian tugas kita adalah bagaimana keimanan kita semakin besar kepada Allah Ta'ala.
Bagaimana pengikutan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semakin kuat. Karena lihat jemaah yang kami muliakan. Allah katakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebuah uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Apakah seluruh manusia menjadikan Nabi Muhammad sebagai suri teladan? Apakah seluruh manusia itu pede beragama sesuai dengan agama Nabi Muhammad? Apakah manusia itu seluruhnya pede, yakin, senang mengamalkan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah seluruhnya, bahkan orang beriman, orang-orang yang katanya muslim, apakah seluruh orang muslim itu senang dengan ajaran Nabi Muhammad? Tidak semuanya, Pak. Yang senang dengan ajaran Nabi Muhammad, yang senang dengan sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah siapa yang yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Tiga sifatnya. Yang pertama dia mengharapkan Allah Ta'ala. Yang kedua dia mengharapkan hari kiamat. Yang ketiga dia banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang mau mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang betul-betul mau menjadikan Nabi Muhammad sebagai uswatun hasanah. Tapi orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada hari kiamat, ini pembahasan kita, dia tidak akan mungkin mau mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi justru sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dia preteli, akan dia hina, akan dia caci maki. Ya, Nabi yang mengajarkan ini dan itu, tapi dia caci maki. Nabi yang mengatakan a'ful liha, biarkan jenggot kalian, itu siapa yang katakan? Nabi SAW. Karena orang ini tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada hari akhirat, dan tidak banyak mengingat Allah Ta'ala, akhirnya dia tidak mau menjadikan ucapan Nabi SAW sebagai teladan. Dia tidak mau menjadikan akidah Nabi SAW sebagai panutan, tetapi dia munculkan akidah sendiri. Bahkan dia hina orang-orang yang memelihara jenggotnya, dia hina. Dia hina orang-orang yang tidak isbal. Dia hina wanita-wanita yang bercadar. Dia hina orang-orang yang menjalankan sunnah Nabi SAW dalam hari-harinya. Subhanallah. Ya, kenapa? Karena di antara poin pembahasan kita, kurangnya iman kepada hari kiamat. Maka hanyalah orang ini, tiga tipe orang ini, yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat, dan banyak mengingat Allah Ta'ala, yang mau menjadikan Nabi SAW sebagai uswatun hasanah. Ini yang penting bagi kita jamaah yang kami cintai di dalam menghadapi persiapan menuju hari kiamat itu. Kemudian jamaah yang kami cintai dan kami muliakan, untuk menambah keimanan kita kepada hari kiamat, tentunya ada tanda-tanda kiamat yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ada tanda-tanda kiamat. Ada tanda-tanda kiamat kubra dan ada tanda-tanda kiamat sughra. Tujuannya apa? Untuk merenungi jemaah yang dimuliakan. Untuk kita renungi bahwa betul-betul kiamat itu amatlah dekat. Tanda-tandanya mulai terlihat. Tanda-tandanya mulai terlihat. Setidaknya orang yang beriman kepada hari kiamat, dia memiliki dua kategori besar pengaruh dalam dirinya. Yang pertama, min atharil ilmi biqurbis sa'ah wa thubutiha al-isti'dadu li yaumil mi'ad wa tazawwud min at-ta'at wal bu'du anil ma'asi. Yaitu yang merupakan pertama, efek besar bagi orang yang mengimani hari kiamat adalah dia akan memiliki kesungguhan untuk bersiap-siap menghadapi hari kiamat itu, sehingga dia mengambil bekal ilmu agama, amal, dan mendakwahkannya. Ini bekalnya. Dan dengan demikian pula dia terjauhkan dari maksiat kepada Allah Ta'ala. Ini pengaruh pertama jemaah yang dimuliakan. Pengaruh besar bahwa orang yang mengimani hari kiamat,
dia akan bersiap-siap menuju kiamat itu. Kemudian dia mengambil bekal, dia mengambil bekal berupa ilmu, mengamalkan ilmu tersebut dan mendakwahkannya. Ini bekalnya. Dan sekaligus dia meninggalkan maksiat-maksiat kepada Allah Ta'ala. Karena dia yakin hari kiamat pasti datang. Dia akan mempersiapkan itu semuanya. Yang kedua poin besarnya adalah orang yang beriman kepada hari kiamat, as-sabru ala ma yusibul mar'u min syiddatin wa bu'sin fi hadad dunya. Dia akan bersabar. Bersabar perihal musibah, kemalangan, kesedihan, kegundahan yang menghadapinya ketika hidup di dunia ini. Ya, yang menghampirinya ketika dia hidup di dunia ini. Sehingga dia bersabar dengan musibah. Mungkin di dunia ini dia dapat musibah sakit atau musibah ya miskin, susah mencari nafkah, susahnya hidup di atas ketaatan mungkin. Karena banyak pekerjaan yang memang peluangnya untuk yang haram, ya, sehingga mungkin menurut dia susah untuk mencari yang halal. Kalaupun dia halal, ya, kalaupun dia jujur dalam berdagang, sedikit untungnya. Lalu dia bersabar dengan musibah-musibah seperti ini, maka dia akan teringat akan ada kiamat, akan ada hari akhirat. Inilah tujuan saya. Musibah yang menimpa saya di saat hidup di dunia ini itu belum seberapa dengan musibah kiamat. Ya. Makanya Nabi SAW berdoa, ya, ya Allah, jangan Engkau jadikan musibah kami terjadi pada agama kami, pada akhirat kami. Nah, sehingga jemaah yang kami cintai, kalaupun kita saat ini di dunia ditimpa musibah apapun, ketika terbesit dalam diri kita iman kepada hari kiamat, kita akan tenang. Orang yang beriman kepada hari kiamat, dia akan mengharapkan pahala dari Allah Ta'ala, ganjaran sebesar-besarnya dengan musibah yang ada saat ini. Mudah-mudahan ini sebagai kesempatan untuk mengurangi dosa, kesempatan untuk menghapuskan dosa-dosa. Nah, sehingga tidak gundah. Dia tidak stres ketika datang musibah, misalnya dia sudah menabung untuk persiapan ini dan itu, masa depan anak-anaknya, tapi subhanallah terbakar, hilang, tertipu dan sebagainya. Qaddarallahu ma syaa fa'al. Namun dengan demikian dia tetap berharap kepada Allah, ya Allah, semoga musibah ini untuk meringankan dosa-dosa yang pernah saya lakukan dahulunya. Bahkan untuk menghapus seluruhnya, ya Allah Ta'ala. Inilah, karena akan ada hari kiamat, inilah yang sebenarnya dia impikan, bukan justru stres, ya, karena orang-orang yang tidak beriman di hari kiamat ini terkait juga dengan orang-orang yang tidak beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akhirnya banyak terjadi, ya, frustasi ataupun stres, sehingga menganggap musibah ini adalah kiamat, padahal masih ada kiamat setelah itu, bukan musibah itu yang kiamat. Ya. Sehingga jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah, maka dengan demikian untuk semakin memperdalam keimanan kita, menambah keimanan kita tentang hari kiamat, ya, mesti kita pun mempelajari, membahas tentang wabima yataqaddamuhu minal alamati wal asyarat. Apa-apa yang mendahului hari kiamat itu berupa tanda-tanda. Di antara tandanya, ya, kita mulai dengan tanda-tanda kiamat yang kecil. Banyak sekali sebenarnya, puluhan, lebih dari 40 yang dituliskan para ulama. Ya, di antara dalam kitab-kitab asyaratus sa'ah, ya, tanda-tanda hari kiamat, ada sahihu asyaratus sa'ah yang ditulis oleh banyak para ulama dalam hal-hal ini. Namun kita mengambil beberapa yang menjadi renungan bagi kita pada malam hari ini. Di antaranya yang pertama adalah bi'atsatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini sudah tanda kiamat sughra, tanda kiamat kecil. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan tadi, bu'ithtu ana was-sa'atu kahataini. Aku diutus, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sementara hari kiamat itu seperti ini, gitu. Ya, diutusnya Nabi dengan hari kiamat seperti dua jari ini. Yang beliau membentangkan kedua jari menunjukkan itu dekat. Nah, sehingga tanda yang pertama adalah
diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditambah lagi dengan tanda yang kedua, mautun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi katakan, "U'dud sittan baina yaday sa'ah mauti." Sebutkan, ada 6 kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, aku sebutkan, hitunglah oleh kalian, ada 6. Ya, 6 ini bukan pembatasan, tapi yang akan disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Maka di antara yang 6 ini Nabi mengatakan mauti, yaitu kematianku. Nah, menunjukkan kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah menunjukkan betul-betul semakin dekat hari kiamat itu. Dan ini kita alami saat ini jemaah yang kami cintai. Yang ketiga adalah Fathu Baitul Maqdis, yaitu kemenangan atas Baitul Maqdis. Di antaranya juga Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih Bukhari tadi yang Nabi sebutkan fadzakara minha fath Baitul Maqdis. Nabi SAW menyebutkan tentang tanda-tanda hari kiamat itu, diantaranya adalah kemenangan atas Baitul Maqdis. Kemudian yang keempat, mungkin ini belum dirasakan saat ini oleh kita yang melihat Baitul Maqdis, yang belum dikuasai sepenuhnya oleh kaum muslimin. Tayyib. Kemudian jemaah yang kami muliakan, tanda-tanda yang kecil diantaranya adalah istifadatul mal wal istighna'u 'anis sadaqah, yaitu melimpahnya harta dan orang tidak butuh lagi disedekahi. Subhanallah. Ini melimpahnya harta. Harta sangat banyak sehingga tidak ada lagi orang yang butuh sedekah. Tidak ada lagi orang miskin. Subhanallah. Sehingga jemaah yang kami muliakan, kami cintakan Allah Ta'ala, sekarang masih ada kesempatan insyaAllah. Ya. Sebelum tanda ini muncul, di mana harta kita tidak dibutuhkan orang lagi. Tetapi di saat sekarang di mana kita masih memiliki harta, ada kesempatan berpahala sedekah, ada kesempatan beramal untuk bersedekah. Namun nanti akan hilang kesempatan itu. Akan hilang kesempatan itu. Sebagaimana Nabi SAW katakan dalam Sahih Bukhari, taqumus sa'atu hatta yakthara fikumul mal fayafid hatta yuhimma Rabbal mal man yaqbaluhu minhu sadaqah wa yud'a ilaihi ar-rajul fayaqulu la aribu li fihi. Maka Nabi SAW katakan akan datang hari kiamat. Nanti ketika harta sudah banyak dan melimpah, sampai-sampai di antara pemilik harta itu ada yang menawar-nawarkan sedekah, ada yang menyodorkan sedekah. Siapa yang mau menerimanya? Siapa yang mau mengambil sedekahku? Man yaqbaluhu min? Ya, siapa yang mau menerima sedekahku? Lalu ditawarkan kepada seseorang, maukah engkau menerima sedekahku? Dia mengatakan, la aribu lifi, aku tidak butuh sedekahmu. Subhanallah. Ini menunjukkan sudah terputusnya kesempatan berpahala sedekah. Sehingga jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, jangan kita tahan-tahan dulu. Ya, harta yang berlebih dari kita, mungkin masih banyak orang-orang yang membutuhkannya, mumpung masih ada kesempatan untuk bersedekah sekarang. Sebelum datang masanya, kita tidak lagi bisa beramal dengan harta kita untuk bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Kemudian jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Ta'ala, di antara tanda kiamat kecil adalah zuhurul fitan, tampaknya huru-hara, terlihatnya atau munculnya malapetaka, kekacauan. Sehingga Nabi SAW katakan dalam Musnad Imam Ahmad, inna baina yaday as-sa'ah fitanan ka qita'il lailil muzlim yusbihu ar-rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira al-qa'idu fiha khairun min al-qa'im wal qa'imu fiha khairun min al-mashi wal mashi fiha khairun min as-sayr. Nabi SAW katakan, sesungguhnya di dalam hari kiamat itu, di sebelum kiamat itu maksudnya, ya di permulaan kiamat atau tanda-tanda datangnya kiamat itu munculnya huru-hara, munculnya kekacauan, ya munculnya fitnah. Di mana fitnah ini ujian berat, seperti kaqita'il lailil muzlim, seperti potongan malam yang amatlah gelap. Di mana seseorang di waktu paginya beriman,
lalu di waktu sorenya bisa kafir. Ataupun dia di waktu sorenya beriman, lalu di waktu paginya menjadi kafir. Ya, karena ya ilmu ketika itu sudah langka, kebenaran sudah sulit dicari, sampai orang-orang tidak bisa lagi mengenali mana yang benar, mana yang salah. Ya, saking gelapnya sebuah hukum bagi mereka, sampai sulit membedakan ini kebenarankah atau ini sebuah kebatilan. Subhanallah wa iyadzubillah. Ya. Sehingga Nabi SAW katakan, justru ketika itu orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri. Orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan. Orang yang berjalan pun lebih baik daripada orang yang melakukan perjalanan jauh. Ya, menunjukkan tetap bersabar kita bagaimana menepati kebenaran itu, sehingga kita betul-betul teguh di atas kebenaran yang telah kita ketahui, tidak tergeser sedikit pun langkah kita dari akidah yang benar. Kemudian juga jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Ta'ala, di antara tanda hari kiamat yaitu zuhuru mudda'in nubuwah. Bagaimana yang tadi? Yaitu munculnya orang-orang yang mengaku sebagai nabi. La taqumu sa'ah hatta yub'atu dajjalun kadzabun qaribun min 30 kulluhum yaz'amu annahu Rasulullah, dalam Sahih Bukhari. Ya, maka tidak akan terjadi hari kiamat sampai adanya orang-orang yang merupakan dajjal, ya kadzab, ya berperilaku dajjal, pendusta besar, lalu jumlahnya qarib min 30, dekat dengan angka 30. Kulluhum yaz'am annahu Rasulullah. Seluruh mereka mengklaim, mengaku-ngaku bahwa dia adalah utusan Allah. Subhanallah. Kemudian juga yang ke-8, yang berikutnya ya, yang ke-7 ya, yaitu dhiya'ul amanah. Orang banyak menyia-nyiakan amanah. Banyak yang menyia-nyiakan amanah, yaitu mengkhianati amanah. Idza dhiyya'atil amanah fantadhiris sa'ah. Nabi SAW katakan, apabila amanah itu telah disia-siakan maka tunggulah hari kiamat. Qala kaifa idha'atuha ya Rasulullah? Orang bertanya kepada beliau, bagaimana bentuk menyia-nyiakan amanah itu wahai Rasulullah? Maka Rasul katakan, idza usnidal amr ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Apabila sebuah urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kiamat itu. Apabila sebuah urusan diserahkan bukan kepada ahlinya. Dalam Sahih Bukhari. Kemudian berikutnya jamaah yang kami muliakan, kami cintai karena Allah Ta'ala, yaitu qabdul ilmi wa dhuhurul jahli. Diangkatnya atau dihilangkannya ilmu dan tampaknya kebodohan. Ya, diangkatnya atau dihilangkannya ilmu dan diperlihatkan dan tampaknya kebodohan. Nah, di antara bentuk diangkatnya ilmu itu adalah diwafatkannya para ulama. Ya, para ulama satu persatu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka menunjukkan bahwa ya ilmu sudah terangkat. Kalau para ulama sudah diwafatkan oleh Allah Ta'ala, maka muncullah kejahilan. Banyak orang-orang berbicara agama tidak lagi dengan ilmu dari Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, melainkan dengan pendapat masing-masing. Sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam katakan dalam Sahih Bukhari, min asyaratis sa'ah an yurfa'al ilmu wa yathbutal jahlu. Di antara tanda-tanda hari kiamat itu adalah diangkatnya ilmu dan ditetapkannya banyak kejahilan. Kemudian yang berikutnya, yang ke-9 ya, intisyaruz zina, tersebarnya zina. Nah, ini juga dari Sahih Bukhari tadi, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan inna min asyaratis sa'ah fadzakara minha wa yadhharuz zina. Di antara tanda-tanda hari kiamat Nabi menyebutkan bahwa munculnya perzinahan. Subhanallah, ya mungkin bagi mayoritas bahkan masyarakat kita hari ini ya menganggap pacaran, ya perzinahan, hamil di luar nikah itu sudah menjadi hal yang biasa. Subhanallah. Ya, maka ini diantara tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Kemudian yang berikutnya adalah intisyarur riba, tersebarnya riba. Ya, begitu juga dalam hadis
riwayat At-Tabrani, jadi sahihkan para ulama, baina yaday sa'ah yadhharur riba. Ya, permulaan hari kiamat itu adalah dengan tampaknya riba, praktek riba. Kemudian berikutnya adalah kathratu syurbil khamri wastihlaluha. Banyaknya orang yang meminum minuman keras, meminum khamar dan menghalalkannya. Subhanallah. Ya, sudah dia meminumnya lalu menghalalkannya. Subhanallah. Min asyaratis sa'ah wa yushrabul khamr. Di antara juga dalam Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan di antara tanda-tanda hari kiamat itu adalah diminumnya khamar. Kemudian yang berikut yang ke-12 ya. Zuhurul ma'azif wastihlaluha. Tersebarnya, tampaknya alat-alat musik dan orang yang menghalalkannya. Subhanallah. Ya, munculnya alat-alat musik dan orang-orang yang menghalalkannya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau katakan dalam hadis riwayat Ibnu Majah, dalam Sunan Ibnu Majah dari Sahal bin Sa'ad anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sayakunu fi akhir zaman khasfun wa qadhfun wa maskhun. Akan muncul di akhir zaman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan muncul apa? Khasfun, yaitu dibenamkannya manusia ke dalam bumi. Ya, dibenamkan manusia ke dalam bumi, bisa dengan longsor atau memang terbelahnya bumi atau pergeseran bumi. Ya, sebagaimana beberapa tahun yang lalu kita lihat video-video di daerah mana, Palu ya. Ya, bergesernya bumi kemudian ditenggelamkannya, dihilangkan beberapa orang. Subhanallah, ini khasfun namanya. Ya, ataupun di daerah-daerah kita sering terjadi longsor atau jalan yang ambruk, tiba-tiba permukaan bumi ambruk. Subhanallah, ini pun terjadi kalau tidak salah di daerah Surabaya ya. Ya, bagian jalan itu tiba-tiba jatuh, ambruk ke dalam. Nah, ini khasfun namanya. Akan muncul nanti, kata Nabi SAW, di akhir zaman khasfun. Wa qadhfun. Kalau qadhf ini tuduhan zina kepada wanita-wanita. Wa maskhun, dan terjadinya perubahan bentuk, perubahan wajah. Artinya orang yang merubah bentuk penciptaan Allah Ta'ala pada dirinya. Qila wa mata dzalika ya Rasulullah. Ditanyakan kepada Rasulullah, kapan itu terjadi wahai Rasulullah? Qala idza dhaharatil ma'azif wal qanyat atau wal qainat afan. Idza dhaharatil ma'azif wal qainat. Apabila tampak alat-alat musik, bermunculan banyak alat-alat musik dan bermunculan pula bidu wanita, wanita-wanita penyanyi. Wal'iyadzubillah. Kemudian juga jemaah yang kami cintai dan kemuliakan Allah Ta'ala, di antara tanda-tanda hari kiamat adalah zakhrafatul masajid wattabahi biha. Berlomba-lomba untuk menghiasi masjid. Berlomba-lomba untuk menghiasi masjid. Berbangga-banggaan dengan kemegahan masjid, tapi kosong dari ilmu, kosong dari praktek amalan sesuai dengan amanah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hanya bangunan saja yang diperlombakan. Semakin besar, semakin mewah. Ya, bahkan data terakhir ya, disampaikan langsung oleh ketika itu wakil wali kota di Payakumbuh, tidak ada lagi masjid yang nilainya di bawah 1 miliar. Subhanallah. Tidak ada masjid yang nilainya di bawah 1 miliar. Itu di kota Payakumbuh ketika itu. Ya, sekitar beberapa bulan yang lalu. Nah, ini menunjukkan jemaah yang kami cintai dan kami muliakan Allah Ta'ala, megahnya masjid itu bukan jaminan, ya, bukan sebuah standar kebenaran. Tetapi yang penting di situ bagaimana memakmurkannya dengan praktek ibadah yang berisikan tauhid kepada Allah Ta'ala dan mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW katakan dalam hadis Muslim riwayat Imam Ahmad, la taqumus sa'ah hatta yatabahan nasu fil masajid. Tidaklah terjadi hari kiamat sampai manusia banyak yang berbangga-bangga dengan keindahan masjid. Kemudian juga poin berikutnya di antara tanda-tanda hari kiamat adalah at-tatawul fil bunyan, yaitu orang-orang berlomba-lomba membangun rumah yang tinggi, bangunan-bangunan yang tinggi. Dalam hadis Sahih Bukhari,
Wa idza tatawala ri'a'ul bahaim fil bunyan fadzaka min asyaratiha. Apabila sampai orang-orang pengembala binatang ternak saja, pengembalanya saja, bukan pemilik, pengembalanya saja bisa membangun rumah mewah, bisa membangun rumah yang besar, yang tinggi, maka ketahuilah itu tanda-tanda hari kiamat. Ya, sebagaimana tadi terkait dengan ya hilangnya kemiskinan tadi. Tidak ada lagi orang yang butuh untuk disedekahi karena harta melimpah ruah banyak sekali. Nah, ini diantara tanda-tanda hari kiamat. Begitu juga jemaah yang kami muliakan, tanda-tanda berikutnya adalah taqarubuz zaman. Ya, waktu terasa semakin dekat, semakin cepat perputaran waktu. Ya, sebagaimana kita rasakan hari ini tiba-tiba baru kemarin rasanya Rabu, sekarang sudah Rabu lagi. Nah, ini diantaranya taqarubuz zaman, waktu semakin dekat, terasa semakin cepat maksudnya. Begitu pula taqarubul aswaq, pasar-pasar semakin dekat. Ya, pasar-pasar semakin dekat. Saking dekatnya ada di tangan kita, Pak. Saking dekatnya pasar ada di tangan masing-masing. Ada marketplace aplikasinya. Orang ya tidak jauh-jauh lagi panas-panasan, kotor-kotoran, becek-becekan, debu-debuan ke pasar. Tetapi di mana pasarnya? Di tangan. So, ini salah satu tanda-tandanya. Ya, semakin berdekatan. Kalau dulu mungkin kita berpikiran pasar semakin dekat itu dibukanya supermarket, ya, minimarket. Iya betul, itu diantara tanda-tanda. Tapi sekarang semakin dekat, subhanallah. Semakin dekat. Apalagi dalam 5 atau 10 tahun terakhir ini, terasa kedekatan itu jemaah yang kami muliakan. Apa yang kita cari, tidak ada di pasar, justru ada di tangan kita. Ya, kalau di pasar tradisional kita sudah keliling, tidak ketemu barang yang kita cari, tetapi bisa dicari di tangan kita, tinggal browsing. Dan besoknya atau sepekan setelahnya datang. Subhanallah, ini mungkin diantaranya. Ya, kemudian juga zuhurus syirki fi hadhil ummah, tampaknya kesyirikan dalam umat Islam ini. Subhanallah, di antara tanda-tanda hari kiamat. Kemudian juga zuhurul fahsy wa qati'atur rahim wa su'ul jiwar, tampaknya ya terang-terangannya perbuatan yang keji. Tampaknya juga terputusnya hubungan silaturahim. Dan begitu pula buruknya hubungan dengan tetangga. Nah, itu yang pertama, ya, fahsy, ya, terang-terangannya apa? Perbuatan yang keji, itu zina terang-terangan, ya, ataupun muqaddimah zina itu terang-terangan terjadi, subhanallah. Kemudian terjadinya pemutusan silaturahim dan buruknya hubungan dengan tetangga. Kemudian juga poin berikutnya adalah iltimasul ilmi indal asaghir, diambilnya ilmu dari al-asaghir. Siapa al-asaghir? Ditanyakan kepada al-Imam Ibnul Mubarak, alladzina yaquluna bi ra'yihim. Diambilnya ilmu dari orang mana? Orang yang hanya berbicara dari pendapatnya. Ya, ini dikatakan asaghir. Orang yang berbicara agama hanya dengan pendapat masing-masingnya. Nah, kemudian juga zuhurul kasiyatil ariyat, tampaknya atau banyaknya tersebar wanita-wanita berpakaian tapi telanjang. Kemudian juga kasratul kitabah wantisyaruha, tersebarnya dan banyaknya tulisan. Banyaknya tulisan dan tersebar. Ya, di mana Nabi SAW katakan juga inna baina yaday sa'a zuhurul qalam, yaitu tampaknya al-qalam, pena. Apa yang dimaksud qalam di sini? Kitabah, tulisan. Subhanallah jemaah kami cintai, orang-orang hari ini bisa dimanapun bisa menulis. Lihat di media sosial, siapapun bisa menulis sekarang. Ya, menulis status, nulis komentar, berdebat di komentar, ya, di Instagramnya kah, atau di Facebooknya kah, atau di mana saja. Tersebarnya tulisan. Mudah untuk menulis sekarang. Sehingga siapapun bisa menulis. Seakan-akan dia seorang alim besar, tapi karena tulisannya viral, padahal dia tidak memiliki ilmu agama sama sekali, tapi hanya karena tulisannya viral diikuti oleh banyak orang.
Subhanallah, diikuti oleh banyak orang. Tidak tahu siapa yang menulis ini. Yang penting keren. Yang penting tulisannya langsung masuk ke hati. Ini diantaranya zuhurul qalam tadi. Subhanallah. Nah, ini diantara tanda-tanda hari kiamat juga. Wa kathratu mautil fujah. Begitu pula antara tandanya, tanda-tanda yang kecil kiamat, tanda-tanda yang kecilnya yaitu mautul fujah. Banyaknya kematian yang datang secara mendadak. Kematian secara tiba-tiba. Nah, ini diantara ya, walaupun masih banyak sebenarnya pembahasan-pembahasan tentang tanda-tanda kiamat kecil, tanda-tanda kecil hari datangnya kiamat. Nah, ya, insyaallah nanti kalau ada Bapak Ibu yang kami muliakan kesempatan mencari buku tentang tanda-tanda hari kiamat, tafadhal untuk ya dibaca. Kita masuk dulu sedikit ya, karena waktu terbatas. Di antara tanda-tanda asyaratus sa'ah al-kubra, tanda-tanda besar datangnya hari kiamat. Ya, setidaknya para ulama menyebutkan yaitu di antaranya munculnya Al-Mahdi, Imam Mahdi. Kemudian yang kedua munculnya Al-Masihud Dajjal, munculnya Dajjal. Yang ketiga nuzul Isa alaihi salam, turunnya Nabi Isa alaihi salam. Kemudian yang keempat Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian terjadinya al-khusufatus thalathah. Ya, dibenamkannya bumi di 3 tempat. Kalau tidak salah di timur, di barat, dan di mana ya? Syam atau Jazirah Arab, Allah a'lam. Yang penting dibenamkannya. Ya seperti tadi, terjadinya apa? Pembenaman bumi ke dalam. Kemudian yang keenam adalah ad-dukhan, yaitu munculnya asap tebal. Nah, munculnya asap tebal. Setelah itu tulu'u syamsi min maghribiha, munculnya matahari dari tempat terbitnya, dari tempat terbenamnya, munculnya matahari dari tempat terbenamnya. Ini yang ke-7. Yang ke-8 adalah ad-dabbah, munculnya binatang-binatang melata, binatang-binatang besar yang tidak dikenali. Kemudian yang berikutnya an-narul lati tuhsyarun nas, munculnya api besar yang menggiring manusia dari Yaman menuju Syam. Nah, ini ya tanda-tanda besar yang disebutkan ya, para ulama yang ya, tanda-tanda ini apabila datang satu, dia sudah berentetan dekat sekali. Ya, saling terhubung satu dengan yang lainnya. Ya, sehingga menunjukkan bahwa betul-betul dunia bumi ini akan binasa segera. Kalau sudah terlihat tanda-tanda ini, yang itu yang tadi diawali oleh munculnya Imam Mahdi, Allahu a'lam. Jamaah yang kami cintai dan kemuliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke sesi berikutnya, sesi tanya jawab. Waalaikumsalam. Izin bertanya. Bagaimana cara kita menilai dan menempatkan sebuah pernyataan orang bahwa ada ikhtilaf tentang suatu hal? Sampai tingkat ulama, imam di tingkat mana bisa dikatakan itu adalah ikhtilaf, sebab hal ini sering dijadikan tempat berlindung sebagian orang saat disampaikan tentang sebuah hal. Seperti apa seperti ada yang menyebutkan ikhtilaf tentang zikir berjamaah setelah salat fardu, ikhtilaf tentang haramnya musik dan lain-lain. Jazakallahu khairan wa jazakallahu khairan. Jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Terjadinya ikhtilaf, perbedaan pendapat para ulama, tentunya karena adanya ijtihad, karena adanya kesungguhan mereka di dalam menyimpulkan hukum dari dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Ini ijtihad. Ya, badlul wus'i, mereka telah mengerahkan seluruh kemampuan mereka, para ulama, untuk
mencari kesimpulan dari sebuah hukum. Kesimpulan sebuah hukum yang tentu bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ini ijtihad. Nah, sehingga ada kesimpulan yang berbeda. Ada kesimpulan yang berbeda dari ulama yang satu dengan ulama yang lain. Nah, tapi perlu kita pahami jamaah yang kami muliakan. Ijtihad ini yang akhirnya terjadi ikhtilaf, ya, adalah pada ranah ijtihad, bukan pada ranah yang lain. Sehingga ijtihad ini punya ranah tersendiri, yaitu ranah fikih, ranah furu'. Nah, ranah yang berkaitan dengan masalah cabang, bukan perkara pokok. Sehingga jemaah yang kami cinta dan kami muliakan, Al-Imam Al-Juwaini rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, kalau sekiranya ada ijtihad dan dibenarkan ikhtilaf di dalam masalah usul, dalam masalah pokok, maka orang akan membenarkan akidah Nasrani. Karena secara usul, secara pokok, Nasrani berbeda dengan Islam. Agamanya orang Kristen, ya, prinsip agama mereka berbeda dengan Islam. Kalau dikatakan seluruh perbedaan itu diterima, seluruh masalah ikhtilaf itu diterima, maka orang akan mengatakan agama selain Islam itu benar. Karena dia akan menerima semuanya. Dia akan mengatakan Syiah itu benar. Dia akan mengatakan, ya, semua hasil analogi manusia itu benar. Ya, sebagaimana juga yang dikatakan oleh Imam Ibn Sirin rahimahullahu ta'ala, wa ma ubidatis syamsu wal qamaru illa bil maqayis. Ya, tidaklah matahari dan bulan itu disembah melainkan karena analogi akal, karena hasil ijtihad. Hasil ijtihad mereka dalam perkara apa? Dalam perkara akidah. Sehingga dia bersungguh-sungguh memunculkan sesuatu dalam perkara akidah yang tidak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Akhirnya disembahlah matahari dan bulan. Sehingga ranah akidah itu bukan ranahnya khilafiyah. Ya, akan tetapi itu adalah ranah prinsip. Nah, ini penting untuk kita pahami dulu jamaah yang kami cintai. Maka bagaimana kita menempatkan diri dalam ranah khilafiyah? Perlu kita pahami pada bagian mana yang dibenarkan khilafiyah dan pada bagian mana yang tidak boleh ada khilafiyah. Kalau ranahnya dalam perkara furu' tadi, masalah fikih tadi, khilaf para ulama apakah Bismillahirrahmanirrahim itu dijaharkan atau disirkan? Iya, terjadi khilafiyah dan kita hormati perbedaan ini. Ini perkaranya furu', perkaranya ibadah yang masing-masing punya dalil. Jadi syaratnya apa? Harus dari dalil. Nah, masing-masing ulama mengedepankan dalil sehingga menyimpulkan bahwa Nabi SAW ketika membaca Bismillahirrahmanirrahim di dalam Al-Fatihah, ya, dalam yang pandangan para ulama yang mendengarnya dari kalangan sahabat, Nabi langsung membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Di dalam hadis yang lain Nabi mengatakan membaca Ummul Kitab, la salatan liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat seseorang bagi siapa yang tidak membaca Al-Fatihah. Nah, di sini terjadi perbedaan pendapat. Al-Fatihah itu dimulai dari apa? Apakah dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim? Apakah dimulai dengan Alhamdulillahirabbil alamin? Di sini ranahnya adalah khilafiyah yang masing-masing menunjukkan dalil, yang muaranya jelas, yang sumbernya jelas. Sehingga ini ranah khilafiyah yang memang dihargai. Karena perkaranya bukan perkara prinsip dasar agama. Tayyib. Masalah furu' itu contoh tadi. Ya, begitu juga perbedaan pendapat para ulama, apakah setelah sami Allahu liman hamidah tangan kita diluruskan seperti sebelum takbiratul ihram atau kembali bersedekap? Ini pun ranahnya khilafiyah. Tayyib. Tidak ada masalah di situ kalau ada yang berbeda dengan kita. Nah, selama dia tahu dari mana sumbernya, dalilnya di mana.
Jadi tidak kita persoalkan. Maka ini sikap kita terhadap ranah khilafiyah masalah furu'. Adapun klaim orang tentang khilafiyah, dia bersembunyi di balik kata khilafiyah, tapi perkaranya adalah usul ibadah, perkaranya akidah, maka ini tidak bisa dibenarkan. Nah, maka pelajari akidah, kita pelajari masalah-masalah akidah, kita tahu masalah bid'ah itu bukan perkara khilafiyah, tetapi masalah bid'ah adalah perkara akidah. Ya, sebagaimana yang kita bahas sebelumnya tentang manhajul talaqqi wal istidlal. Di bab yang sebelum ini kita membahas tentang metode para salaf di dalam mengambil dalil. Disebutkan di situ tentang bid'ah. Ya, seluruh bid'ah itu adalah kesesatan, sebagaimana diambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga perkara-perkara bid'ah itu bukanlah perkara khilafiyah. Nah, ada dalilnya kita ambil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau tidak ada kita tinggalkan. Bukan malah dibuat-buat amalan sendiri, bukan dimunculkan ibadah sendiri. Karena tidak ada, ya, tidak ada hak kita untuk membuat wahyu, tidak ada. Sebagaimana kita bahas tadi, wahyu itu datang dari Allah Ta'ala dan telah terputus dengan kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang membuat amalan-amalan baru yang dikatakan itu dalam urusan agama, seakan-akan dia telah membuat wahyu sendiri. Dia telah menganggap dirinya bisa menghasilkan wahyu sendiri. Padahal Allah tidak suruh, Nabi tidak ajarkan. Maka ini adalah ranahnya, adalah ranah akidah yang tidak boleh ada khilafiyah di dalamnya. Nah, jadi ya, ranah-ranah yang disebutkan para ulama ini adalah bid'ah, inilah bid'ah, atau perkara-perkara yang sudah jelas hukumnya. Setelah ijma' para ulama tentang haramnya musik, ya, imam mazhab telah bersepakat tentang haramnya musik, maka ini pun bukan ranah khilafiyah, tapi ini adalah ranah akidah. Ya, bagaimana manhaj, bagaimana metode kita di dalam mengambil dalil. Bagaimana mungkin kita akan meninggalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu kembali kepada perkataan orang-orang yang bukan Nabi? Kalaupun dia mengatakan musik itu halal, subhanallah. Sebagaimana tadi yang jelas kita pernah yang kita singgung tadi, di antara tanda-tanda hari kiamat yaitu zuhurul ma'azih wastihlaluha. Munculnya alat-alat musik dan muncul pula orang yang menghalalkannya. Subhanallah. Nah, jadi jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Ta'ala, maka dalam perkara khilafiyah ini mesti kita ya, melihat mana ranah yang ada khilafiyah yang dibenarkan dalam syariat dan mana ranah yang tidak boleh khilafiyah di dalamnya. Allahu a'lam. Jadi, kalau dibenarkan seluruh khilafiyah, lalu muncul orang yang mengaku dirinya Nabi, apa akan kita katakan? Ya, ini khilaf, ini berbeda pendapat. Siapa yang berpendapat? Nah, gitu di masalahnya. Perkara apa ini? Gitu. Ya, ini perkara usul, perkara akidah. Jadi ada orang yang memunculkan sekarang ya prinsip jangan menyalahkan. Jangan menyalahkan. Jadi kalaupun ada orang yang mengaku Nabi, dia katakan jangan menyalahkan. Ya, apapun perkaranya, kalau ada orang tidak sholat, dia katakan jangan menyalahkan. Jadi kita pukul kepala dia, kita pun berhak katakan kepadanya jangan menyalahkan gitu. Ya, apa dia protes, kita pukul kepalanya. Kalau dia protes berarti dia menyalahkan kita. Jadi kata-kata jangan menyalahkan itu sebenarnya adalah bentuk upaya menghapuskan Islam, itu saja. Padahal kata-kata itu kalau dikembalikan kepada orang yang mengatakan, tidak akan sanggup dia melakukan. Kita ambil hartanya, kita rampas, ya. Lalu dia akhirnya protes. Bisakah dia terima kalau kata-kata jangan menyalahkan? Kalau begitu, apa dong standar kebenaran? Nah, ini dia, Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Sehingga tidak bisa dikatakan seluruh hal yang berbeda diterima, tidak bisa. Tidak bisa diterima seluruh hal yang berbeda. Maka lihat mana ranah-ranah masing-masing itu.
Nah, untuk ya bagaimana kita bisa menyikapi itu dengan baik, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang pemuda yang sudah mempunyai beberapa uban, insyaallah. Mengenai hadis man syabah syaibatan fil islami kanat lahu nuran yaumal qiyamah. Siapa yang beruban dalam Islam maka baginya cahaya pada hari kiamat. Apakah hal ini menunjukkan bahawa saya telah mendapatkan pahala melalui uban? Dan apakah uban itu dianggap sebagai pahala dari sebagian amal soleh kalau karena disebabkan oleh permasalahan rambut saja? Dan apakah nikmat uban hanya berlaku bagi umat Islam saja dan sebagaimana yang tertera dalam hadis di atas dalam Islam? Barakallahu fiik. Jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya man syaba syaibatan fil Islam. Ini dalam keadaan dia mengamalkan Islam sehingga panjang waktunya di dalam mengamalkan Islam tersebut. Jadi yang dinilai di sini adalah amalnya, bukan ubannya. Ya, dia telah beruban, maksudnya di sini telah ya lama waktunya dia untuk mengamalkan Islam, bersungguh-sungguh dia, bekerja keras dia untuk mendapatkan ilmu. Orang kalau semakin banyak berfikir, Pak, apalagi semakin banyak belajar, ya, terutama persoalan-persoalan agama, ini biasa tumbuh uban, itu biasa. Artinya siapa yang hidup di atas Islam dengan kesungguhannya sampai memang tumbuh ubannya. Nah, akan tetapi kalau sekedar KTP Islam saja, lalu tumbuh uban, tidak ada hubungan ubannya dengan Islam itu, tidak. Tetapi yang dinilai di sini adalah dengan amal seseorang, ya, karena seseorang itu dinilai dengan amalannya, bukan dengan bentuk fisiknya. Adapun istilah bentuk fisik di sini berupa uban itu sebagai bentuk kesungguhan seseorang di dalam mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada pertanyaan, mohon bantuan. Saya dipercaya oleh seorang mama untuk menyampaikan harapan dipilihnya seorang datuk dari suku kami. Sementara saya ragu dan takut apakah nanti tugas seseorang yang akan diemban oleh seseorang nantinya akan menjadi hal yang memberatkan hisabnya di akhirat. Karena akan beratnya tugas yang diemban oleh datuk tadi. Apakah amanah dari mamak tadi harus saya sampai pada semua kaum kami? Atau bagaimana sebaiknya sikap saya dalam mengangkat datuk, ya? Tapi jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Di dalam, ya, ada Minangkabau, ya, ada kepemimpinan dari niniak mama ataupun dari datua. Nah, dan ini adalah ranahnya kepemimpinan. Sehingga Nabi SAW katakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan kalian. Maka siapapun yang menjadi pemimpin, walaupun orang itu memimpin dirinya sendiri, dia akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Apalagi memimpin orang lain. Maka tentunya hisabnya akan ada nanti di hari kiamat tentang kepemimpinannya. Maka perkara kepemimpinan ini bukanlah perkara yang diperebutkan, bukan. Ya. Akan tetapi justru kalau seseorang, ya, ditawarkan kepemimpinan, baginya seharusnya ini adalah sebuah musibah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah kepemimpinan. Karena akan ada hisab nanti di hari kiamat. Betul, katanya memperberat hisab. Akan tetapi jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Ta'ala, kalau memang kepemimpinan itu tidak kita cari, lalu ada orang yang menginginkan sekali untuk perubahan dan perbaikan melalui tangan kita, ya, menunjuk kita, ya, maka dengan demikian, apalagi ya, ini bukan masalah politik, insyaallah, ya, ini terkait dalam lingkungan kecil kita bermasyarakat sebagai datuk atau niniak mama. Nah, maka dalam keadaan seperti ini, kalau memang kita sanggup untuk membawa
ajaran agama Allah Subhanahu wa taala kepada kaum kita, maka ini sebuah kewajiban yang memang untuk kita sampaikan. Nah, sehingga kita dengan demikian mesti komitmen menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, menegakkan agama Allah. Sehingga memang tantangan berat kita, apalagi di tanah Minang saat ini, jemaah yang kami muliakan. Ya, karena masih banyaknya, masih adanya amalan-amalan yang diamalkan, diakui, bahkan dianggap sebuah prinsip. Dijadikan sebuah prinsip. Perkara-perkara adat yang dianggap prinsip yang tak bisa dirubah. Ya, padahal ya, pituah orang-orang kita, syariat babuh mati, adat babuh sentak. Ya, tapi kini menjadikan adat babuh mati sebagai prinsip yang tak boleh dirubah. Subhanallah. Nah, padahal jelas kalau memang ya seseorang mengikuti adat istiadat Minangkabau, dia pasti harus mengikuti syarak, harus mengikuti syariat. Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Ini sebuah impian besar oleh leluhur kita, impian besar, belum kenyataan, belum, tapi impian besar. Nah, sehingga kalau ada sebuah amalan yang bertentangan dengan syariat, walaupun itu telah mendarah daging menjadi sebuah kebiasaan, maka harus diikuti syariat. Ya, karena ya syarak mengatur, adat memakai. Sumber aturan itu dari syariat, pengamalannya dengan adat. Nah, bukan malah dijungkir balikkan. Sehingga adat dianggap sebagai aturan pokok dan ditinggalkanlah agama yang akhirnya harus menyesuaikan dengan adat. Subhanallah. Ini perlu diruskan jemaah yang kami muliakan. Sehingga kalaupun seseorang dalam hal ini dia ditunjuk sebagai datua, mesti dia pegang erat-erat hal ini. Karena berat nanti hisabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala di saat dia memiliki wewenang, akan tetapi kemungkaran tak mau dia rubah. Bukan tak mampu, tapi tidak mau. Kenapa tidak mau? Takut dikucilkan orang, takut tidak disukai orang, takut akan dikatai ini dan itu. Takut. Kalau takut, manganya di pemimpin, manganya di datua. Ya, kalau mempaturikan kece orang banyak saja, akhirnya meninggalkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aguno kita menjadi orang yang dikedepankan, yang ditinggikan serantiang, dimajukan selangkah. Sehingga jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, memang ya pikirkan baik-baik di dalam menjalani apa yang diamanahkan tadi. Ya, sebagai hal yang mesti kita perjuangkan adalah Islam ini. Walaupun memang punya kesempatan dalam tampuk kepemimpinan yang dalam hal ini kita lihat ya, hal yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat kita sebagai pemuka kaum, pemuka adat, ya, yang akan meluruskan akidah orang-orang yang ada di zaman kita saat ini, akidah anak-anak muda, akidah orang-orang dewasa, dan bagaimana kita mengembalikan kejayaan Islam, ya, yang dimulai dengan kesempatan-kesempatan di sini sebagai kesempatan berdakwah. Jadi kan tujuannya adalah dalam dakwah kepada agama Allah Subhanahu wa taala, dan ingat sekali lagi, kita tidak boleh memperebutkan untuk mengangkat diri kita mengambil wewenang tersebut, karena ini sebuah amanah. Wallahu taala a'lam. Baik jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, demikian pembahasan kita pada malam hari ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita seluruhnya, terkhusus bagi kami yang menyampaikan, yaitu terkhusus dalam perkara telah terputusnya wahyu menunjukkan telah disempurnakannya Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula tentang keimanan kita kepada hari akhirat,
yang tujuan besarnya adalah semakin terarahnya diri kita agar taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Salah dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.